98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Selamat sore sahabat Sonora. Talk show bareng musisi di Sonora Hits balik lagi menemani Anda di sore hari ini edisi 22 September 2022 dan hari ini saya kedatangan tamu yang baru aja tanggal 2 September kemarin ngerilis sebuah single and such an amazing music. Kalau saya bilang, so please welcome to the show ada Jelita di sini. Hai Jelita. Hai semuanya. Apa kabar? Baik. Thank you for having me. Yeah, sure. Tapi first thing first, I'd like to congratulate you. Akhirnya 2 September 2022, lagunya rilis ya. Betul ya tanggalnya? Benar, single pertama. Thank you. How are you feeling right now? Is that the same excitement? Maksudnya setelah ngerilis, deg-degannya, seru-serunya masih sama nggak kayak waktu itu ngerilis? Oh masih. Masih ya? Masih, deg-degannya masih ada. Senengnya seneng banget dan masih. Nggak tahu sih sampai kapan, soalnya single pertama banget kan. Jadi excitementnya tuh pasti luar biasa. Dan ya, I don't know, we'll just see where this takes me, but it's definitely really exciting. Oke, tapi aku coba dengerin single kamu beberapa kali, mungkin ada 5 kali ya. Dan yang aku dapat dari single ini, selalu biasanya kalau aku interview musisi itu selalu datang dengan testimoni biasanya. Yang aku dapat dari single ini adalah it's a complex song, kompleks banget kalau aku bilang. Terus dari segi musiknya, dari segi storyline-nya, terus selain itu juga tone-nya dark, terus kayak apa ya, depressed gitu-gitu. Tapi tetap apa kayak curious, ada struggle of life-nya juga gitu kan. Yang is that kind of emotion yang pengen disampaikan di single ini sebenarnya? Iya bener sih. I think that's the most perfect way to describe it. Emang kayak gitu sih, emang kompleks. Ya sama dengan perasaan yang ingin aku tumpahin di lagu itu emang kompleks juga. Jadi makanya mungkin secara sonik juga kompleks juga. Oke, cerita deh gimana awalnya pada saat tiba-tiba ide itu muncul dan akhirnya mau dieksekusi sebagai sebuah single untuk solo karir gitu. Jadinya sebenarnya sebelum lagu ini tuh udah ada satu lagu lagi yang udah diproduce juga. Tapi kenapa single yang ini jadi single aku? Karena kayak secara sound it perfectly describes how I want my next album to sound in a general sense gitu. Ini single ini sebuah statement dari aku sih sebenarnya, kayak ya my first step into the music industry as a solo artist. Ya menurut aku single ini yang the most perfect single to describe how I want to sound. Tapi ini bisa dibilang sebagai project eksperimental nggak sih? Ya mungkin bisa dibilang project eksperimental karena emang kayak tadi bilang emang butuh berapa kali denger sih mungkin untuk for some people, karena it's not that simple to just listen to and then langsung kayak ketelan gitu lagunya. Emang butuh didengar berapa kali mungkin ya. Yeah. Tapi satu yang menarik ya dari single kamu ini, kan judulnya kan Only Ever in Daylight ya. Dan yang aku dapat dari satu awal aku dengerin, itu udah langsung pancing gitu loh. Kayak langsung ngegas gitu. Itu energi yang memang bener-bener dari awal sampai akhir ya kayaknya. Ya. Emang kayak mungkin something about the song dan juga something about me, aku tuh orangnya emang gampang banget bosenan dan gampang banget terdistraksi. Dan kayaknya pas lagi bikin lagu ini tuh it really shows in the song, yang kayak dikit-dikit lagunya tuh kayak pindah ruangan, karena ya gitu loh, aku kalau dengerin lagu pun kayak butuh ada satu sound baru atau yang ngestimulasiin agar aku kayak tetap dengerin, dan aku pengen kayak gitu di lagu aku. Jadi makanya kayak rasanya kayak pindah ruangan gitu. Tapi asli ya, maksudnya dari bagian verse ke bagian refnya, bagian bridge-nya itu kayak ada perbedaan mood, terus perbedaan apa ya, kalau aku bilang ambience-nya beda, kayak that's why aku bilang kompleks di single kamu ini. Kenapa? Karena dari emang awal kompleks sih. Kompleks kan, kayak ada di awal tuh ada sound-sound kayak elektronik,
gitu kan. Terus tiba-tiba keluar dengan ada akustiknya, terus di bagian ref ada groove drum yang menyenangkan itu. Eh, Gimana tuh kamu apa ya, menumpahkan semua ide itu dalam satu single ini gitu? I'm wondering aja sih. Jadi kalau aku tuh emang orangnya apa ya, raised roots aku tuh sebenarnya folk, kayak ayah aku tuh emang dengerinnya lagu-lagu folk banget, tapi di umur aku sekarang dan beberapa tahun ke belakang tuh emang aku banyak yang aku dengerin tuh elektronik, jadi aku pengen banget menggabungin itu dua karena I think that's very me. And like I said juga, karena mood yang ingin aku tumpahin ke lagu aku itu emang kompleks secara sound, juga aku pengen kompleks kayak di lagunya pun temponya sebenarnya nggak rata, ada satu bagian dimana temponya kita drop, kita turunin terus kita naikin lagi. Itu sih I think kayak what I like about music itu, you can really experiment dan nggak cuma dari lirik tapi dari sound juga bisa, you can add a complexity into the song just from how it sounds, dan aku seneng banget kayak itu suatu hal yang di notice, jadi kayak makes me really happy. Tapi satu yang menarik juga, jadi waktu aku dengerin single kamu itu aku kan coba untuk menginterpretasikan ya, kayak mikir gitu kan sambil pakai headset, terus nyoba bayangin moodnya kayak gimana sih gitu. Yang aku dapet tuh yang utama ya, yang utama itu adalah kayak feel depressed-nya sih, itu yang kenceng, kayak strugglingnya itu. Dan nggak tahu, aku ngebayanginnya kayak stuck in the bedroom and then my left hand holding a cigarette and my right hand holding a whole bottle of liquor, terus kayak kayak yes, just doing that, you know, you kind of that stuff, right? Itu sih yang aku coba untuk pada saat aku dengerin dan coba interpretasikan tuh, kayak kecampur mix feeling segala macam. Itu memang apa rasa yang lagi kamu rasain pada saat nulis lagu ini pada saat itu? Lumayan, that's actually quite close. Cuma yang aku sebenarnya arti dari kenapa muncul lirik-lirik itu dan kenapa jadi datang dari perasaan, consider young, I'm 22, tapi aku sering mencari jawaban atau advice ke orang yang mungkin lebih dewasa atau lebih berpengalaman, tapi mungkin kadang ketika aku mencari jawaban atau advice ke masalah-masalah yang lagi aku alami, di situ aku sadar dari orang yang aku datengin untuk bercerita, who are much older or much more experienced, they're also as confused as I am about life gitu, and it's really add much comfort to what I'm feeling, but at the end of the day it's a realization that I think no matter how old you are, until however old you are, you'll always be confused, but that's something you need to accept and grow from. Karena kalau kata itu yang pernah dari buku yang pernah baca, ada namanya Five Steps of Grief, di mana tuh itu ya kayak setiap kali kita nemu stage life yang baru pasti akan ketemu sama itu juga, ada anger juga di dalamnya, ada apa denialnya dan segala macam, akan selalu seperti itu. Nah, tadi dirimu sempat mention kalau dari ayah ya suka dengerin folk dan dari kecil lumayan sering kena dengan lagu-lagu folk. Boleh dong kasih 5 playlist, mungkin boleh folk, boleh di luarnya, 5 lagu yang lagi didengerin akhir-akhir ini. 5 lagu yang lagi didengerin, yang aku selalu dengerin yang pasti tuh karena ayah aku itu Bob Dylan. Oh, Bob Dylan, oke. So maybe Bob Dylan yang mungkin Lay Lady Lay Bob Dylan, Must I Paint You a Picture Billy Bragg, terus yang lebih kekinian mungkin bukan Bon Iver, Japanese House sama Justin Vernon yang Dion, terus Billie Eilish, Oxytocin, sama ada satu lagi yang aku suka banget dan actually reference untuk lagu aku, namanya Caroline Polachek. Lagunya Billions. Oke.
Oke, nah satu hal yang menarik karena tadi sempat dimention Bob Dylan ya. Bob Dylan itu kan kalau penulisan lirik, kalau buat aku sih he's really amazing gitu kan. Dengan gimana caranya dia bisa naruh kalimat tuh yang nggak langsung straight to the point, tapi bisa kayak dibelokin sana sini segala macam. Dan nggak tahu aku ngerasa di lirik-lirik yang ada di single kamu ini tuh, yang Only Ever in Daylight ini juga ada taste-taste itu. Apakah mungkin ada apa ya, Bob Dylan ini cara penulisan lirik segala macam ini cukup jadi inspirasi kamu untuk nulis lirik? Oh iya, wah sangat an honor banget sih bisa di-compare kayak gitu. Tapi iya tentunya definitely dalam songwriting kayaknya I think there is definitely a big influence from how Bob Dylan writes. Oke, yang menarik juga aku tadi juga dengerin single kamu yang kolaborasi sama siapa tuh yang Have Me All tuh? Yang Have Me All tuh kolaborasi itu ya singlenya? Blue Claire. Nah, Blue Claire. Apa yang Yeah. bikin beda? Karena kalau itu kan kayaknya yang aku rasain itu emang EDM ya, single itu konsepnya secara EDM. Dan apa yang ngebeda, ngebuat kamu ngerasa apa ya, perbedaan ketika mengeksekusi Have Me All dengan Only Ever in Daylight ini? Hai, hai. Sorry, kayaknya sinyal aku. Boleh diulang lagi nggak pertanyaannya? Oke, nah ngomongin soal dua single yang udah dirilis, soal Have Me All dan juga Only Ever in Daylight, apa yang ngebedain dari dua single ini dalam proses eksekusi, terutama dari dirimu ya sebagai vokal ya di situ ya? Sorry, tadi nggak. Pas udah selesai ngomong, tiba-tiba udah clear lagi. Oh, oke. Jadi kan udah ada dua single yang kerilis ya. Yang pertama kolaborasi sama judulnya Have Me All, sama yang baru aja kamu rilis di 2 September kemarin, Only Ever in Daylight. Itu dari kamu nih yang menyanyikan gitu. Eh, apa yang beda gitu cara eksekusinya dari dua single ini? Oke. Di lagu Have Me All, I mean ini from my perspective, bukan from the perspective of the producer, Blue Claire. Tapi kalau dari aku, intentionnya beda karena kalau di Have Me All, intentionnya untuk membawa mood, it's a dance music, right? Membawa mood yang menuju ke drop lagunya, di mana it's to make people groove, you know. Jadi intensinya beda karena di Only Ever in Daylight intentionsnya lebih ke narasi, lebih ke telling a story sih. Oke, satu hal yang bikin aku curious banget adalah soal cara kamu nyanyiin, karena nada yang dipilih itu juga bukan nada-nada yang uncommon, kayaknya juga perubahannya, groove-nya juga gila-gilaan. Terus kebetulan juga tadi aku nemu di Instagram kamu kayak pada saat take, kamu kayak sampai ngulang beberapa kali dan segala macam. Cerita deh soal itu deh. Kesulitan dari eksekusi lagu ini. Oke, sebenarnya ini yang aku kayak nggak suka sama tentang diri aku, kayak pas nulis lagu tuh aku tuh suka nyusahin diri sendiri, kayak oke, pas nulis lagu karena aku nulis lagu tuh kadang pakai gitar, kadang nggak pakai gitar. Kalau lagu ini nggak pakai gitar, jadi akunya kayak nggak terlimitasi oleh instrumen, jadi aku nyanyinya juga kayak ngasal aja gitu. Nah pas udah jadi arrangement lagunya, rekaman, kayak aduh susah lagi nyanyinya. Terus tapi nggak apa-apa sih, jadi kayak jadi latihan juga sih sebagai vokalis. Tapi ya kenapa, jadi gara-gara itu sih mungkin pas rekaman pula jadi agak kagok, karena ya gitu kadang pas nulis lagu tuh nggak mikir nantinya gimana. But I think it becomes good practice. Tapi lagu ini udah pernah dibawain secara live? Secara live seperti studio versionnya belum. Manggung, kalau manggung di bawah performance. Manggung belum. Tapi baru secara akustik doang, karena lagunya kompleks kan, and I think
if I want to when I will sing it live, it has to be as dynamic as possible karena di studio versionnya juga kayak gitu, and I think it takes finding the right people behind the band, which I'm still working on. I'm still trying to find the right people. The best for you. You can find all those session player that can play your song very nicely. Tapi by the way, di part terakhir itu kan menarik nih. Part terakhir lagu ini aku coba dengerin dari Spotify, aku coba dengerin dari materi yang ada di YouTube. Itu tuh ada part yang dimainkan secara akustik. Itu rekaman dulu pada saat proses pembuatan single ini atau gimana? Oh, yang outro itu sebenarnya aku iseng pas setelah mulai produksi lagu ini. Jadi lagu ini tuh udah diproduksi. Terus pas aku lagi di rumah, aku iseng cari chords-nya. Padahal itu bukan chords-nya, chords-nya beda banget ternyata. Tapi ya, karena aku limited banget chords yang aku tahu. Jadi aku coba cari nadanya yang masuk sama chord-nya kayak gitar, terus aku rekam, terus aku masukin Instagram, terus sama produser aku dia suka, terus kayak masukin kali ya di outro, ya udah gitu, jadi masuk jadi outro. Tapi itu nadanya lebih tinggi ya, dengan versi studionya ya? Iya itu. Iya. Oke deh, kalau gitu, oh ya, sama satu lagi mau ngomongin soal musik video. Musik videonya outstanding banget, it was very amazing kalau buat aku. Thank you. Karena apa ya, konsepnya tuh dari lagu terus ke visualnya tuh bener-bener tersampaikan banget, bahkan sampai ke konsep ke orang yang dari mulutnya keluar cahaya gitu-gitu. Can you tell us about the story? Oh, kalau tentang yang cahaya yang keluar dari mulut, itu jujur itu pas take-nya susah karena itu pakai lampu yang dimasukin ke mulut dan lampunya lumayan besar, jadi itu pas nyanyi tuh berapa kali kayak hampir keselip gitu. Jadi tapi senengnya sih outputnya nggak kelihatan kayak lagi kayak keselak ya. Tapi kalau secara konsep, jadi aku emang aku kasih konsep ke timnya, ke Kun Films. Aku pengen, I just really want the music video to translate the song, gimana caranya biar di videonya tuh kerasa perpindahan ruangannya itu loh, kayak ada dinamika, karena di lagunya ya it's very dynamic dan ganti-ganti banget transisinya. Jadi aku video dinamikanya sama, kayak ada rasa gonta-ganti ruangan, dan dua, aku pengen ada seorang sosok, kita nggak tahu siapa, but just a figure to symbolize the person in your life that ya kayak aku bilang, cerita lagu ini itu tentang orang yang kita datengin untuk advice, tapi mereka juga dalam kebingungan mereka sendiri. Ya. Terus konsepnya dikembangin seperti yang ada di music video sama direkturnya Raka namanya. Tapi keren loh asli, it's really amazing kalau buat aku ya, aku ngeliat tuh. Thank you so much. Keren banget message-nya. Oke, tapi kalau kita ngomongin soal Only Ever in Daylight, sekarang single ini udah available di mana aja berarti sekarang? Ada di semua digital streaming platform kesukaan kalian, Spotify, Apple Music, Rezo, all of them. Oke, boleh kasih 3 kata yang menggambarkan single Only Ever in Daylight ini menurut versi kamu? Desperate. Whimsical. Last one. Dark. By the way, thank you so much, Jelita. It's really nice to have a conversation with you. And next-nya ini bakal ngapain lagi habis ini? Single-single dan apa segala macam? Lagi bakal keluar nanti single kedua menuju ke album. Oke. Nanti berharap habis single kedua nanti udah rilis kita bisa ngobrol-ngobrol lagi
Of Asli, course, of serius. course. Menarik dan menyenangkan sekali ngobrol-ngobrol sama kamu. Dan by the way, Sobat Sonora, mulai hari ini lagu dari Thank you. Jelita dengan Only Ever in Daylight juga udah bisa di-request di Sonora Semarang. Buat yang penasaran Likewise. dari Thank you so tadi much. lagunya kayak gimana, so this is special for you. Thank you, Jelita.